Ustadz, mohon maaf itu di-mute Ustadz, dibuka dulu mic-nya. Assalamualaikum Ustadz. Mohon maaf ya, tunggu sebentar teman-teman semua. Mungkin ada gangguan sinyal di sana. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam Ustaz. Ini agak sedikit ada gangguan sinyal, ini saya ganti aja. Iya, nggak apa-apa Ustaz. Biasa terjadi Ustaz. Nggak apa-apa. Ya. Bapak Bisa Ustadz, monggo lanjutkan saja. dibantu untuk share screen ya? Sudah terlihat di layar share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman sekalian rahimakumullah. Di pertemuan kali ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan kenikmatan, dengan kesempatan, walaupun kita bertatap muka lewat Zoom, tapi semoga kita semuanya diberikan, ya, selalu diberikan kesehatan dan Allah Subhanahu wa taala ridho atas amal kebaikan kita. Apalagi kita sama-sama untuk menjalankan salah satu tugas kita, ya, yaitu thalabul ilm. Rasulullah SAW bersabda dalam Sunan Ibnu Majah, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Ya, belajar thalabul ilmi itu adalah satu kewajiban, satu fardhah atas setiap orang yang beriman. Laki-laki tentunya tidak hanya laki-laki, tapi juga semuanya, baik perempuan atau laki-laki, memiliki satu kewajiban yang sama untuk selalu harus ada ziyadah ilmiah, harus ada tambahan ilmu setiap hari, bahkan setiap saat kita diminta untuk selalu menambahkan ilmu. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak diperintahkan, ya, untuk menambah atau meminta tambahan kecuali hanya untuk menambah ilmu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah Muhammad, karena ini kul di sini khitabnya kembali kepada Rasulullah SAW. Qul, katakanlah ya Muhammad SAW, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah kepada kami ilmu. Kalau kita melihat di sini, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menambah misalnya tambah harta, bukan mengatakan wa qur rabbi zidni malan. Bukan juga misalnya rabbi zidni jahan. Jah itu artinya kedudukan atau jabatan. Itu semuanya dimaksudkan betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi semuanya itu butuh ilmu, ya. Semuanya
butuh ilmu. Nah, ini salah satu langkah kita untuk selalu meningkatkan dan menambah keilmuan kita. Yang kedua, salawat serta salam selalu kita aturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu. kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada para tabiin dan tabiut tabiin, dan seluruh umat yang senantiasa teguh berpegang dengan ajaran-ajaran beliau. Dan semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman rahimahullah, pada kesempatan berbahagia ini Jumat 9 Zulqa'dah, ya sudah masuk 9 Zulqa'dah. Beberapa hari lagi kita juga akan memasuki kurang lebih 1 bulan ke depan ya, Idul Adha. Kayaknya kemarin baru Idul Fitri, ini tahu-tahu sebulan lagi sudah Idul Kurban ya, atau Idul Adha. Dan alhamdulillah itulah waktu berjalan begitu sangat cepat sekali. Ya, baik, untuk slide selanjutnya. Maaf, bisa kembali lagi ke tadi, ke slide yang pertama awal. Min fadlik. Nah, tema yang diberikan oleh teman-teman ini saya diamanahkan untuk menyampaikan materi tentang manzilatul aqli fil Islam, ya. Apa kedudukan akal dalam Islam? Ini bukan materi yang baru ya, bukan materi yang baru muncul, tetapi sebetulnya ini adalah materi yang sudah sangat-sangat lama sekali. Kata akal itu bahkan kita nanti akan sampaikan sudah disebutkan dalam Al-Qur'an ya. Sudah disebutkan misalnya oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, dan kita ingin menggali ya, kita sama-sama ingin mencari tahu bagaimana sih sebetulnya Islam itu memposisikan akal. Bagaimana Islam memposisikan akal. Karena mungkin teman-teman akan mendapatkan sebuah ungkapan yang mengatakan bahwasanya Islam itu din la yukhotibul aql. Di pojokkan Islam itu agama yang tidak pernah berbicara dengan akal. Agama Islam itu agama yang hanya murni berbicara tentang wahyu, tetapi menyampingkan akal. Apakah itu betul? Atau malah sebaliknya, agama Islam itu adalah agama yang mengutamakan akal dibanding dengan an-naql. Jadi ada al-aqlu dan ada an-naqlu. Ya. Kalau al-aqlu itu artinya akal, sedangkan an-naqlu itu artinya adalah sesuatu yang dinukil, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang kita kenal sebagai sumber hukum dalam Islam. Nah, itu bagaimana sebetulnya Islam itu menyikapi akal ya. Karena alhamdulillah kita berada dalam sebuah agama yang semuanya sudah dijelaskan, yang semuanya sudah dijelaskan baik melalui wahyu maupun melalui perantaraan para ulama yang mereka semuanya mengkaji tentang hal ini. Nah, kemudian slide setelahnya. Nah, slide yang selanjutnya ini masih ada kaitannya juga dengan manzilatul aqli fil Islam atau kedudukan akal dalam Islam. Kita harus tahu bahwasanya manusia itu terdiri dari 3 komponen penting ini. Jadi manusia itu tidak hanya ya akal. Manusia itu tidak hanya jasad, ya fisik. Manusia tidak hanya sebatas ruh. Tetapi 3 hal ini ada dalam diri kita masing-masing. Kita punya apa? Kita punya akal, kita punya jasad, dan kita punya ruh. Ya, kita semua manusia pasti memiliki hal tersebut. Kalau kita bicara pendidikan, ya apalagi sekarang kita berbicara tentang ada istilahnya pendidikan modern maupun pendidikan yang klasikal atau pendidikan yang klasik, maka akan muncul sebuah teori, apalagi pernah kami pelajari dulu tentang ada namanya turuqut tadris ya. Turuqut tadris kalau dalam di Muallimin kan namanya ilmu keguruan. Dulu namanya ilmu keguruan. Terus berubah menjadi ilmu kependidikan atau ilmu pendidikan. Di beberapa negara Arab, mungkin yang di Mesir atau di Madinah atau di tempat yang lainnya, itu juga kita mempelajari ya bagaimana cara kita mengajar. Namanya turuqut tadris.
Di situ disebutkan ada beberapa paradigma pendidikan yang dulunya itu hanya menganggap manusia itu sebatas sebatas akal. Jadi mereka hanya diajak untuk menghafal, mereka hanya diajak untuk menerima apa adanya tanpa harus menelaah, tanpa harus mencerna dan lain sebagainya. Nah, tetapi kemudian muncullah sebuah teori baru bahwasanya manusia itu memiliki ketiga kesatuan tersebut. Nah, jadi ada akalnya, kemudian ada rohnya, ada jasad. Yang dimaksud jasad di sini artinya fisik ya, artinya fisik. Jadi pendidikan tidak hanya sebatas mengajak berbicara akal kita, tetapi juga fisik kita dilatih bagaimana bisa menjadi seorang pelajar yang betul-betul sempurna. Kemudian akalnya, akal, kemudian jasad, kemudian roh. Yang dimaksudkan dengan roh itu rohani, artinya ada dimensi imani di situ. Ya, ini manusia. Jadi setiap manusia, apalagi disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap orang yang dilahirkan itu pasti terlahir dalam keadaan fitrah. Ya, fitrah. Apa yang dimaksud dengan fitrah itu? Ternyata disebutkan oleh para ulama, al-fitrah bermakna al-Islam. Jadi semuanya terlahir dalam keadaan Islam. Itu namanya fitrah. Nah, ya inilah yang disebut bahwasanya sebetulnya kita tidak hanya tidak hanya akal saja, tetapi tiga hal ini harus kita syukuri dan harus kita optimalkan. Bagaimana kita mengoptimalkan akal kita, kemudian jasad kita, kemudian roh kita. Dan semua pendidikan mengarah untuk meningkatkan ketiga hal tersebut. Karena ini adalah ketiga komponen penting dalam kehidupan manusia. Yang selanjutnya. Nah, yang berikutnya ini tentang ta'rif ya, ta'riful aql fil Islam. Nah, pengertian akal dalam Islam. Ya. Sebelum kita nanti akan bahas apa itu akal secara bahasa maupun secara istilah, harus kita pahami bahwa bahasa Indonesia itu sebetulnya banyak sekali mengadopsi maupun mengambil bahasa lain ya. Entah itu bahasa Arab, entah itu mungkin bahasa Persia, entah itu bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya. Dan yang paling banyak ternyata itu adalah bahasa Arab itu sendiri. Akal itu kan sebetulnya dari bahasa Arabnya, al-aqlu. Dan apa yang dimaksud dengan akal itu sendiri? Secara bahasa, ya, secara lughatan, yang dimaksud dengan akal itu ya, berasal dari kata aqala ya'qilu aqlan atau aqalan. Yang sebetulnya makna dari kata al-aql itu kembali kepada makna al-man'u wal habsu, yaitu adalah melarang, mencegah, atau menahan. Maka orang yang tertahan atau orang yang dipenjara ya, itu disebut sebagai mu'taqal ya. Tahanan misalnya. Tahanan dalam bahasa Arab itu disebut mu'taqal. Itu masih ada akar kata yang sama yaitu aqala. Artinya itu adalah orang yang dilarang untuk melakukan hal-hal tertentu. Karena dia berada dalam sebuah sel sehingga dia tidak bisa bebas seperti orang-orang lainnya. Itu maknanya. Kembali kepada al-man'u wal habsu. Begitu juga dengan yang kedua, kata al-aql dalam bahasa Arab itu juga dimaknai sebagai al-fahmu. Ya, artinya mengerti, paham. Contohnya, syahidnya, itu seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, salah satu khulafa ar-rasyidun. Beliau mengatakan bahwasanya innallaha ba'atsa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqqi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad itu dengan al-haq, dengan kebenaran. Wa anzala alaihil kitab. Begitu juga Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu Al-Qur'an. Karena nama lainnya adalah Alkitab. Wa mimma unzila alaihi ayatul rajmi. Dan di antara yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, artinya berupa ayat, itu adalah ayat tentang rajam. Ya. Qara'naha wa wa'ainaha wa aqalnaha. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, kami sudah membaca ayat tersebut dan kami sudah
mengerti, wa aqalnaha, dan kami sudah memahami ayat tersebut. Jadi dari perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan aqalnaha, dari kata aqala itu artinya adalah fahimnaha. Maka dari pendekatan inilah secara bahasa kata al-aqlu itu juga bermakna sebagai al-fahmu, ya, memahami, mengerti. Itu yang ini maksud dari secara bahasa. Nah, slide yang selanjutnya penggunaannya dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Bisa masuk slide yang selanjutnya. Oke. Nah, sekarang contoh penggunaannya dalam hadis itu seperti apa? Ya. Ini hadis riwayat Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu yaqul qala rajulun. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala rajulun. Salah seorang datang dan bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ada kata rajul di sini dan tidak disebutkan siapa itu. Apakah ini fulan atau siapa? Tidak disebutkan. Nah, dan itu biasa sekali kita dapatkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW. Kadang-kala Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sebuah kisah, tetapi tidak menyebutkan siapa saja yang ada dalam kisah tersebut. Atau dalam hadis misalnya, salah satu sahabat sedang dalam sebuah majelis, di situ ada Nabi, datang orang yang bertanya, yang penting sebutkan ada seseorang yang datang kepada Nabi. Karena yang ingin disampaikan adalah apa sih yang terjadi, ya. Apa yang terjadi, entah itu yang ditanya, yang bertanya adalah si A, si B, si C, yang selanjutnya itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah bagaimana kita bisa mengambil, ya, pelajaran dari kisah yang disampaikan tersebut. Qala rajulun, ya, salah seorang datang, dan rajul di sini pasti sahabat. Enggak mungkin tabiin karena disebutkan di situ ya Rasulullah. Orang tersebut datang dan mengatakan wahai Rasulullah. Sedangkan tabiin mayudrik, tidak mendapati dan tidak bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aqiluha wa atawakkalu, au utliquha wa atawakkalu. Salah seorang sahabat ini datang kepada Nabi dan mengatakan, wahai Rasulullah, saya ini punya unta. Apa nasihat engkau? Apakah unta ini saya ikat, kemudian saya bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau aku lepaskan begitu saja, kemudian aku bertawakal? Maka apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Karena orang tadi ingin belajar kepada Nabi apa makna dari tawakal itu. Tawakal itu bukan berarti kita pasrah begitu saja, tetapi tawakal itu adalah kita memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita berusaha dan berupaya. Jadi seperti sahibul ibil ini, orang yang punya ibil, orang yang punya unta, dia dinasihati oleh Nabi Muhammad SAW dan diperintahkan iqilha wa tawakkal. Jawaban Nabi sangat singkat dan ringkas sekali. Wahai sahabatku, ikatlah untamu, kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqilha wa tawakkal. Artinya di sini orang tersebut diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengikat, ya. Ikatlah unta tersebut, kemudian baru bertawakal. Jadi ini pelajaran penting untuk kita, ya, bahwasanya yang dimaksud dengan al-aqlu itu adalah mengikat, ya, menahan dan melarang. Maksudnya apa? Melarang unta tersebut biar nggak kabur. Karena unta itu adalah salah satu hewan yang paling gampang untuk kabur. Ya, nggak usah lama-lama ditinggal, dia langsung pergi. Berbeda mungkin dengan apa ya? Dengan sapi, berbeda mungkin dengan kambing atau hewan yang lainnya. Ya, khusus untuk ibil atau unta ini itu salah satu hewan yang sangat mudah untuk lepas. Nah, jadi al-aqlu di sini artinya ya imna'ha. Cegahlah dia agar tidak kabur, tahanlah dia agar tidak kabur. Itu makna penggunaannya dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan hadis yang lainnya, misalnya Rasulullah SAW pernah bersabda, ta'ahadul Quran, ya, apa namanya, peliharilah atau jagalah Al-Quran. Lahu asyaddu tafallutan, wa fi riwayah lahu asyaddu tafassiyan
minal ibili fi uquliha. Jagalah Al-Quran itu. Jaga hafalan dengan murojaah, dengan selalu membaca, dengan selalu mengamalkan, dengan selalu memahami. Nabi kemudian mengatakan, kenapa kita harus menjaga Al-Quran? Karena Al-Quran itu lebih cepat lepas dari ingatan kita dibandingkan dengan unta yang terikat. Ya, unta yang terikat aja bisa lepas, dan itu lebih mudah dibandingkan dengan hafalan yang pernah kita, atau ayat suci Al-Quran yang pernah kita hafal. Nah, inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, fi uquliha. Karena al-iqal itu maknanya adalah ikatan unta. Jadi unta, teman-teman rahimakumullah, unta itu diikat biasanya hanya kakinya. Jadi kalau kita lihat ya, kaki yang sebelah depan atau sebelah belakang itu ditekuk, kemudian di sebelah ujungnya dikasih tali. Itu cara mengikat unta agar tidak bisa lari kemana-mana. Ya, itu biasanya yang masih sampai sekarang dipakai oleh orang Arab yang kita kenal sebagai al-iqal ya. Al-iqal atau ikatan, biasanya mereka pakai surban, kemudian ada tali hitam. Itu sebetulnya kalau dilepas begitu, itu bisa untuk mengikat kaki unta sehingga tidak bisa kemana-mana. Nah, dari sinilah teman-teman rahimakumullah, makna dari al-aql. Di maknanya adalah mengikat, mencegah maupun melarang. Slide yang selanjutnya. Nah, selanjutnya ini kalau tadi secara bahasa, sekarang secara istilah. Apa yang dimaksud sebagai dari al-aql? Sebetulnya ada 4 ya, ada 4 makna apa itu al-aql. Ya, apa itu akal. Tapi saya sebutkan 2 saja. Yang pertama, al-aql itu adalah al-gharizah. Ya, al-gharizah. Seperti nanti yang kita sebutkan perkataannya Imam Ghazali rahimahullah. Ya, yang dimaksudkan dari akal itu adalah naluri yang membedakan antara manusia dengan hewan. Jadi itulah sifat manusiawi. Jadi akal itu tidak dimiliki oleh hewan. Dan adanya akal ini sebagai al-fariq, sebagai yang membedakan bainal insani wal hayawan, yang membedakan antara manusia dengan hewan. Coba kita baca ya perkataannya Abu Hamid Al-Ghazali. Tak itu artinya tufiya, ya, wafat pada tahun 505 Hijriah. Beliau mengatakan wal al-wasful ladzi yufariqul insanu bihi sairul bahaim. Ya, al-wasful ladzi yufariqul insanu bihi sairul bahaimi. Jadi yang dimaksudkan dengan akal itu adalah sesuatu yang membedakan antara manusia dari seluruh al-bahaim, ya, dari seluruh binatang. Ya, apapun itu binatang, yaitu akal ini yang membedakan manusia dari seluruh hewan. Wa huwa alladzi ustu'idda bihi liqabulil ulum an-nazariyah. Dan akal ini apa salah satu tugasnya? Tugasnya adalah apa? Untuk mempersiapkan ya sebagai sarana untuk menerima ilmu ya. Sebagai sarana untuk menerima ilmu pengetahuan. Itu namanya al-aqlu. Wa tadbirus sina'at al-khafiyah al-fikriyah. Dan untuk apa? Dan untuk mengatur ya, ya amaliyah yang sifatnya fikriyah, yaitu fikir dengan akal kita. Maka dari sinilah ya Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya al-aqlu secara istilah, secara istilahan, beliau mengatakan bahwasanya itu adalah al-gharizah, naluri yang membedakan antara manusia dengan hewan. Ya, yang kedua, akal secara istilah juga bisa dimaknakan sebagai al-amalu bil ilmi, ya, mengamalkan ilmu. Nah, ini makna yang kedua. Kenapa? Karena mengamalkan ilmu itu merupakan konsekuensi dari ilmu itu sendiri. Seperti perkataan Sufyan bin Uyainah, beliau ini salah satu ulama Makkah ya, wafat tahun 198 Hijriah. Beliau mengatakan laisal ladzi ya'riful khaira minasyarr walakin al-aqil alladzi ya'riful khaira fayattabi'uhu wa ya'rifus syarra fayajtanibuhu. Beliau mengatakan orang
yang al-aqil, orang yang berakal itu bukan hanya sebatas orang yang tahu kalau ini baik, ini buruk. Tetapi orang yang berakal, orang yang berakal itu adalah orang yang tahu kalau itu baik, maka dia ikuti. Kalau tahu dia itu buruk, maka dia tinggalkan. Itu yang dimaksud dari al-amalu bil ilmi, mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui. Jadi orang yang berakal itu tidak hanya tahu, tetapi dari pengetahuan yang dia ketahui itu kemudian dia terapkan dalam dalam kehidupannya. Itu yang dimaksud dari al-amalu bihi. Jadi ada dua di sini. Pertama adalah naluri, ya, yang membedakan antara manusia dengan hewan, dan yang kedua adalah mengamalkan ilmu. Seperti misalnya dalam Al-Quran, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya, orang-orang nanti ya yang masuk neraka waliyadzubillah, mereka semuanya merasa kecewa. Law kunna nasma'u, kalau dulu sekiranya kita tuh dengar, au naqilu, ya. Ya, au naqilu di sini ada yang mengartikan sebagai atau mengamalkan. Au naqilu. Kalau kita mendengarkan dulu ajakan para nabi dan rasul dan kita mengamalkan, makunna fi ashabis sa'ir, maka kami tidaklah menjadi penghuni neraka sa'ir. Nah, ini yang dimaksud al-aqlu secara terminologi atau istilahan. Yang selanjutnya, slide yang selanjutnya. Nah, sekarang pertanyaannya, idzan limadza summiyal aqlu aqlan? Pertanyaannya, kenapa akal itu disebut sebagai akal? Limadza summiyal aqlu aqlan? Ya. Kita tadi sudah tahu al-aqlu secara bahasa artinya adalah al-habsu wal man'u. Kemudian secara istilah ada yang menyebutkan itu al-gharizah, ya, naluri. Atau ada juga yang menyebutkan itu adalah al-amalu bil ilmi, mengamalkan ilmu. Nah, maka dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya al-aqlu atau akal itu adalah kemampuan diri kita untuk mengendalikan, ya, kemampuan untuk mengendalikan diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Itu sebenarnya akal itu seperti itu. Ya, maka disebut al-aqlu. Kalau kita tahu itu baik, kalau kita masih belum bisa melakukannya, padahal kita mampu, maka kita pertanyakan apakah kita itu betul sebagai orang yang berakal. Tadi kita sebutkan perkataannya Sufyan bin Uyainah. Orang yang berakal itu adalah orang yang tahu kalau itu baik, dia lakukan. Kalau dia tahu itu buruk, maka dia jauhi. Jadi al-aqlu adalah kondisi di mana kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, kemudian kita bisa mengikuti yang hak, dan kemudian kita bisa menjauhi yang batil. Jadi sederhana seperti itu yang dimaksudkan al-aql. Ya. Apa yang disebut sebagai al-aqlu, sesuatu yang dapat menahan diri kita maupun mencegah diri kita dari hal-hal yang dapat menurunkan kemuliaan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Walaqad karramna bani Adam." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan kami telah muliakan Bani Adam. Kita semuanya sudah dimuliakan. Semua manusia itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita gunakan akal kita malah untuk menurunkan martabat dan derajat kita baik di sisi manusia maupun di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka sangat jauh sekali kita dari disebut sebagai orang yang akil, orang yang berakal. Selanjutnya, berikutnya silakan. Slide yang selanjutnya. Yang berikutnya ini lafaz al-aql dalam Al-Quran. Menarik untuk kita sebutkan bahwasanya ternyata dalam Al-Quran itu kita tidak akan temukan lafaz al-aqlu dalam bentuk isim atau masdar. Itu enggak ada satupun. Tetapi yang ada itu malah disebutkan dalam bentuk fi'il. Ini dalam bentuk fi'il, ya, artinya kata kerja. Jadi tidak disebutkan dalam kata benda atau isim, tetapi malah disebutkan dalam bentuk fi'il. Jadi silahkan nanti dicari
itu kita nggak akan sebut, tidak akan menemukan aklun atau al-aqlu dalam Al-Quran, tidak akan pernah kita temukan. Tetapi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk fiil ya. Artinya selalu apa namanya? Selalu bekerja ya. Maka di sini mungkin salah satu hikmah adalah agar kita selalu menggunakan akal kita ya. Agar selalu kita kerja, harus selalu kita mempekerjakan akal yang sudah Allah Subhanahu wa taala titipkan dalam diri kita. Nah, berapa kali Allah sebutkan dari kata kerja aqala yaqilu? Ternyata kurang lebih disebutkan 49 kali. 49 kali dan itu semuanya beragam. Ada yang disebutkan dhamirnya antum ta'qilun, itu berulang sebanyak 24 kali, ini yang paling banyak ya. Bentuknya ta'qilun. Di antaranya surat Yusuf, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu ya dalam bahasa Arab, dengan bahasa Arab, agar apa? Agar kalian itu memahami, agar kalian itu mengerti. La'allakum ta'qilun. Nah, itu di antaranya, karena banyak sekali saya sebutkan di antaranya surat Yusuf ayat yang kedua. Kemudian yang kedua, dhamirnya hum ya, ya'qilun. Berulang 22 kali. Kalau tadi 24, sekarang 22. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 171, summum bukmun umyun fahum la ya'qilun ya. Mereka itu maksudnya orang-orang kafir, mereka adalah orang-orang yang tuli, orang-orang yang bisu, dan orang-orang yang buta. Fahum summum bukmun umyun fahum la ya'qilun, dan mereka itu adalah orang-orang yang tidak memiliki akal ya, orang-orang yang tidak memiliki pemahaman. Karena orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan nikmat ya, mereka mendapatkan apa namanya? Ada rasul, ada nabi yang menyampaikan kebenaran, tetapi mereka tidak indahkan ajakan-ajakan yang dibawa oleh para nabi dan rasul, yang itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ada juga dalam bentuk dhamirnya huwa, yaqiluha. Yaqiluha ini cuma berulang satu kali dalam surat Al-Ankabut ayat 43. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illal alimun ya. Dan itulah perumpamaan yang kami misalkan kepada orang-orang yang al-alimun, orang-orang yang mengetahui. Wa ma yaqiluha illal alimun, dan tidak ada orang yang memahami dari perumpamaan yang sudah Allah berikan kecuali orang-orang yang alim, orang-orang yang mengerti. Selanjutnya ada juga naqil. Ini berulang satu kali dalam surat Al-Nur yang sudah saya sebutkan tadi. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kemudian yang ketiga, yang terakhir atau yang kelima, itu bentuknya madhi. Dan itu satu kali. Jadi ada 4 sighah ya, 4 bentuk, itu semuanya fi'il mudhari', sedangkan ada satu dalam bentuk sighahnya sighah fi'il madin, dan itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 75. Summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun ya. Mereka itu orang-orang yang tidak pernah ahlu kitab, yuharrifunahu, yang merubah kitab sucinya, min ba'di ma aqaluhu, padahal mereka tahu ya, padahal mereka itu tahu ya kebenaran, mereka rubah, mereka distorsikan sebuah kebenaran menjadi sebuah kebatilan. Ini lafaz al-aql dalam Al-Quran yang ternyata ada 49 kali Allah sebutkan. Dari sini kita sudah paham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menaruh perhatian yang sangat kepada apa? Kepada akal manusia itu sendiri. Jadi sekali lagi, tidak ada sama sekali ya diksi dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW yang merendahkan akal manusia. Bahkan kita semuanya diminta ya selalu untuk menggunakan akal yang sudah Allah berikan kepada kita. Yang selanjutnya ini muradifat. Yang selanjutnya adalah muradifat lafaz al-aql dalam Al-Quran. Slide yang selanjutnya, mohon maaf. Nah, muradifat
lafaz al-aql dalam Al-Quran. Artinya adalah sinonimnya. Sinonimnya sangat banyak, diantaranya al-albab. Lub, jamaknya al-albab, itu juga disebutkan maknanya adalah orang-orang yang berakal. Ya. Ashabul uqul, ya. Orang yang memiliki akal. Kemudian juga an-nuha. Dalam Al-Quran juga sama, an-nuha itu dari kata nuhyah. Jamaknya nuha, itu maknanya juga sama, mencegah maupun menghalangi, dari kata naha yanha. Sekali lagi, akal dan an-nuha itu maknanya adalah ya kemampuan untuk mengendalikan diri kita dari sesuatu yang dapat merendahkan martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena melakukan perbuatan dosa maupun hal yang dilarang. Al-qalb juga sama. Ya, al-qulub itu kadang dimasukkan sebagai al-aql. Begitu juga dengan muradif yang lain, yang keempat al-hijr. Al-hijr. Al-hijr itu dari kata hajaro. Ya. Al-hajar itu artinya apa ya? Menahan ya. Menahan. Maknanya juga sama dari kata mana'a. Masih memiliki makna yang sama, al-hijr. Maka masih juga artinya al-aql, kemudian nahayanha, maupun kata-kata yang lainnya. Begitu juga kadang Al-Quran menggunakan lafaz yang lainnya ya, untuk menggantikan lafaz al-aql, yaitu fakkaro, tafkir, la'allakum tatafakkarun, atau yang lainnya. Itu semuanya menunjukkan bahwasanya Al-Quran sangat sangat tanwi atau bervariasi dalam menyebutkan makna al-aql, dan ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya Al-Quran sangat perhatian terhadap hal ini. Ya, selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke manzilatul aql fil Islam. Kedudukan akal dalam Islam. Bagaimana Islam melihat akal itu sendiri. Saya akan sampaikan di sini sebelum kita masuk ke tema kedudukan akal dalam Islam. Ternyata para ulama itu berbeda pendapat ya, terkait dengan sebetulnya akal kita tuh di mana sih? Akal kita tuh di mana? Apakah akal itu ada di otak? Ya. Atau akal kita itu ada dalam qulub, ada dalam hati? Ya. Itu menjadi sebuah perbedaan di antara para ulama. Ya, mereka ada yang di antara mereka mengatakan ya akal itu tempatnya di mana? Di hati. Akal, ada yang mengatakan, kelompok yang lain mengatakan bahwasanya akal itu tempatnya di otak kita atau di kepala kita. Bagi orang yang mengatakan bahwasanya akal itu letaknya dalam hati, mereka punya dasar. Nah, dalilnya apa? Sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 46. Allah berfirman, afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Artinya, maka tidak pernahkah mereka berjalan di muka bumi ini sehingga hati atau akal mereka dapat memahami ya, atau telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Yang ini Allah sampaikan di sini, ini bagi orang-orang yang saat itu di Mekah ya, dan siapapun itu, karena orang-orang Mekah itu adalah pedagang mereka. Kadang mereka pergi ke Syam, kadang mereka pergi ke Yaman, dan ketika di perjalanan mereka melihat tempat-tempat kaum-kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mencela mereka ketika mereka melewati tempat-tempat ya kaum yang diazab, tetapi sama sekali mereka tidak mengambil ibrah. Mereka sama sekali tidak mengambil pelajaran dari apa yang mereka saksikan sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala mencela mereka dan menyindir mereka. Maka tidakkah mereka berjalan di muka bumi ini sehingga hati fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha. Nah, di sini yang menyebutkan bahwasanya akal itu dalam hati manusia, karena disebutkan qulub ya'qiluna biha. Tugasnya adalah hati yang memahami, hati yang berakal. Au adzanun yasma'una biha,
atau telinga yang mereka gunakan untuk mendengar. Ya, maka di sini ulama menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an menyebutkan perbuatan dan menyebutkan dari mana asal perbuatan itu ada. Jadi pendengaran berasal dari azan. Azan itu jamak dari uzun. Sedangkan qulub jamak dari kata qalbun. Maka pendengaran berasal dari uzun atau telinga, sedangkan akal ya itu berasal dari hati. Sekali lagi ya, kemudian disebutkan walakin ta'mal qulubul lati fis sudur ya. Mereka bukan orang yang tidak bisa melihat dan menyaksikan peristiwa itu. Tapi mereka adalah orang yang buta, tetapi buta secara basirah. Hatinya buta, ya, bukan buta secara fisik matanya, tapi mereka adalah ta'mal qulub, ya, hati mereka buta. Di mana letak hati itu? Letaknya di fis sudur, di dalam dada-dada kita. Jadi dari sinilah, dari ayat ini kemudian para ulama, ya di antara mereka, saya tidak katakan semuanya sepakat, tetapi ada di antara mereka yang berpendapat bahwasanya letak akal itu adalah di dalam hati manusia. Mereka juga mengatakan bahwasanya dari hadis An-Nu'man bin Bashir ya, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Di sini disebutkan bahwasanya ketahuilah bahwasanya dalam hati, dalam tubuh manusia ada segumpal daging yang apabila dia baik maka seluruh tubuhnya akan baik, dan apabila dia buruk maka seluruh tubuhnya juga akan rusak. Ketahuilah bahwasanya itu adalah hati. Nah, dari sinilah kemudian mereka mengambil sebuah istinbat atau kesimpulan bahwa yang namanya yang namanya pusat dari manusia itu adalah ada dalam hati yang berada di dada. Ya, maka tidak heran ketika mereka mengatakan bahwasanya hati itu ibarat al-malik ya, seperti raja, bisa memerintahkan, bisa melarang ini dan itu. Tapi ala kulli hal ya, tetap ada kaitannya antara hati atau dengan al-qalb dengan dengan yang di sini namanya dimak, otak. Ya, ada pasti itu ada keterkaitan. Tapi sekali lagi ya saya tidak menyebutkan, saya hanya menyebutkan dan tidak mengatakan mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah, tidak. Tapi saya ingin sampaikan bahwasanya di situ ada perbedaan pendapat. Ya, dari sinilah kemudian kita harus belajar ya. Kita harus punya lapang dada ketika ada yang berbeda pendapat, ketika ada yang memiliki sebuah argumen yang berbeda dengan kita, maka kita harus punya sa'atus sadr ya. Hati kita harus lapang menerima itu tersebut selama itu semuanya berasal dari dalil ya. Bukan hanya sebatas pokoknya. Jadi ada ilmu namanya ilmu pokoknya. Ilmu pokoknya itu yang penting dia dapatkan seperti itu ya sudah dia sampaikan. Tapi kemudian dia tidak mau mengolah data atau dia tidak mau mengambil apa yang benar. Baik, selanjutnya slide yang berikutnya. Nah, ternyata ada juga di antara para ulama yang saya sebutkan tadi, ya, tidak semuanya, ada sebagian yang berpendapat bahwasanya letaknya akal itu adalah di hati. Salah satunya adalah Imam Asy-Syaukani, dia wafat tahun 1250 Hijriyah, rahimahullah. Dia mengatakan wa usnida at-ta'aqqulu ila al-qulub li'annaha mahallul aql. Kenapa ta'aqqul ya, atau aktivitas berakal, aktivitas akal itu dinisbatkan atau disandarkan kepada qulub, kepada hati, karena hati itu adalah mahallul aql. Hati itu adalah tempat di mana akal manusia berada. Kama annal azan mahallus sam'i. Sebagaimana dalam ayat tersebut disebutkan bahwasanya pendengaran itu tempatnya di mana? Di azan atau di telinga kita. Wa yusta'nasu li hadza bi qaulil Faruq Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan ini bisa kita kuatkan dengan salah satu perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mengatakan Abdullah bin Abbas. Apa yang beliau katakan terhadap Abdullah bin Abbas? Ibnu Abbas
fata al-kahul. Ibnu Abbas ini adalah seorang pemuda, tapi dia sudah dewasa. Lahu lisanun sa'ul, dia memiliki lisan yang selalu bertanya. Wa qalbun aqul, dan Ibnu Abbas ini memiliki hati yang akul, berakal. Nah, dari tinjauan inilah kemudian Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan bahwasanya hati itu berada dalam al-qalb, akal itu berada dalam hati. Baik, selanjutnya. Berikutnya kita mengenal sebagai ada namanya ad-daruriyat al-khams, atau ada juga yang menyebutkan al-maqasid al-khams. Ya, jadi ada 5 hal yaitu menjadi tujuan syariat Islam. Jadi semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan atau yang Allah larang itu pasti kembali kepada maksud dan tujuan yang sudah kita sebut sebagai ad-daruriyat al-khams. Apa itu saja? Apa itu? Itu disebut sebagai hifdzuddin, menjaga agama, hifdzul aql, yang menjaga akal, kemudian hifdzun nafs, yang menjaga jiwa, yang keempat hifdzun nasl, yang menjaga keturunan, dan terakhir hifdzul mal, menjaga harta. Jadi semua syariat, ya, semua ajaran agama Islam itu pasti kembali kepada kelima hal tersebut, ya. Menjaga agama, menjaga akal, itu yang menjadi tema kita, al-aql, hifdzul aql. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga dan sangat menghormati akal manusia, sehingga semua perintah dalam agama ini kembali kepada apa? Kembali kepada ad-daruriyat al-khams. Di antaranya adalah hifdzul aqli, menjaga akal. Ya, yang disebut sebagai hifdzul aql, ya, di antaranya adalah kita diminta untuk menjaga akal, ya, dari segala hal yang dapat merusak. Ya, ini saya sebutkan di terakhir tadi, Islam mengharamkan segala bentuk yang dapat merusak akal. Semua upaya untuk merusak akal maka itu diharamkan. Misalnya kita dilarang untuk, kalau dalam buku fikih pasti disebutkan, ya, contoh-contohnya dilarang untuk meminum khamr, kalau sekarang mungkin narkoba, narkotika atau yang lainnya, ya, atau bisa disebutkan misalnya ngelim dan lain sebagainya. Itu juga hal-hal yang dapat merusak akal. Karena itu Islam melarang hal tersebut. Semua bentuk yang modern maupun bentuk yang klasik, kalau intinya itu adalah untuk merusak akal kita, maka itu semuanya diharamkan oleh Islam. Begitu juga Islam juga melarang segala bentuk yang dapat merusak akal kita, atau bikin akal kita itu ya stagnan begitu saja, nggak naik, nggak turun. Islam melarang taklid buta, dan kita juga dilarang untuk jumud, ya, tidak mau berupaya dan menambah pengetahuan kita. Nah, yang kedua saya belum sebutkan tadi, hifdzul aql. Jadi akal, salah satu bentuk Islam menghormati akal manusia, yaitu akal sebagai syarat taklif. Ya, manusia itu adalah tidak semua manusia itu mukallaf, ya. Tidak semua manusia itu mukallaf. Karena ada orang gila misalnya. Dia bukan menjadi orang yang mukallaf atau dibebani hukum syar'i. Ya, dibebani hukum syar'i. Karena rufi'al qalamu an salas, ya. Orang ada 3 kelompok orang yang tidak mendapatkan dosa sampai dia sadar, ya. Salah satunya adalah majnun hatta yufiq. Orang yang gila sampai dia sadar. Nah, jadi orang yang memiliki akal itu menjadi salah satu sebab dia mendapatkan dosa maupun dia mendapatkan pahala. Nah, maka kita misalnya kalau belajar fikih, ada wudhu, ada sholat, ada haji, dan ibadah yang lainnya. Di antara syaratnya adalah selain Islam, tapi juga ayyakuna aqilan. Orang tersebut memiliki akal, orang yang memiliki akal. Jadi ini salah satu penghormatan Islam terhadap al-aql itu sendiri, ya, karena itu sebagai syarat manatut taklif, ya, sebagai syarat seseorang mendapatkan beban syariat. Nah, itu juga di antara hifdzul aql adalah kita diminta untuk thalabul ilm, yang menambah
wawasan kita, kemudian tafakkur, tadabbur, ta'amul, dan lain sebagainya, itu bagian dari hifdzul aql. Berikutnya, selanjutnya bagaimana Islam itu memposisikan akal. Saya kutip di sini salah satu perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau wafat 728, ketika beliau berbicara tentang akal. Apa yang beliau katakan? Akal itu bimanzilati quwwatil basar allati fil ain. Ya. Beliau mengibaratkan bahwasanya akal itu seperti mata kita. Akal itu seperti akal itu seperti mata yang ada di kepala kita. Fa inittasala bihi nurul iman wal Qur'an kana kanuril aini idza tasala bihi nurus syamsi wan nar. Ya. Akal kita itu kalau dia memiliki hubungan baik dengan iman dan Al-Qur'an, sekali lagi ya, akal itu kalau memiliki hubungan yang baik dengan iman dan Al-Qur'an, maka akal kita seperti mata ketika melihat dalam keadaan terang benderang karena ada sinar matahari maupun ada api, ya. Jadi semakin kuat sinar yang menyinari mata kita, itu ibaratnya semakin kuat ya keimanan maupun Al-Qur'an yang ada dalam akal kita. Jadi sebaliknya, ya, wa inin farada binafsihi. Tetapi kalau akal itu berjalan sendiri tanpa dibarengi dengan keimanan, tanpa dibarengi dengan wahyu, ya Al-Qur'an maupun hadis, lam yubsir al-umur allati ya'dizu wahdahu an idrakiha. Maka dia tidak akan pernah mampu untuk mengetahui dan untuk memahami hal-hal yang tidak mungkin dia lihat, ya. Seperti orang yang memiliki mata tetapi ternyata tidak ada sinar di sekelilingnya karena gelap. Maka dia tidak akan pernah melihat apa yang ada di sekitarnya. Akal kita juga sama. Ya, kita punya akal, tetapi akal kita tidak pernah ya kita memiliki keimanan waliyadzubillah atau tidak pernah berinteraksi dengan Al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW, maka begitu pula ya akal kita pasti akan tersesat. Nah, ini yang permisalan yang sangat bagus sekali dari Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau menyamakan ya ada namanya akal ya yang dibarengi dengan iman, karena kita tidak akan pernah bisa memahami kecuali dengan iman dan Al-Qur'an itu sendiri. Berikutnya yang selanjutnya. Nah, jadi kesimpulannya bagaimanapun juga akal manusia sangat terbatas, ya, tidak dapat memahami hakikat segala yang wujud, terlebih ghaibiyat. Nah, ini kita harus paham bahwasanya tidak semua hal kita ketahui. Bahkan yang yang kita tidak ketahui itu lebih banyak dibandingkan yang kita ketahui. Ya. Dari makhluk hidup misalnya. Ternyata kalau kita melihat dengan mikroskop, ada banyak sekali makhluk yang tidak pernah kita bisa lihat. Kecuali kalau diperbesar 1000 kali atau berapa ribu kali, itu baru bisa kita lihat. Di sekeliling kita. Ya. Maka di sini harus kita pahami bahwasanya akal manusia itu sangat lemah, ya, sangat terbatas. Ya. Bukan berarti kemudian ini menjadi kekurangan kita. Memang ini menjadi kekurangan kita. Tetapi kekurangan yang ada dalam diri kita itu tentunya selalu kita upayakan untuk bisa ya dapatkan yang terbaik. Jadi itu yang pertama, ya akal manusia sangat terbatas. Yang terlihat saja tidak semuanya kita ketahui, apalagi yang ghaib. Dan yang kedua, al-aql dan an-naql selamanya tidak akan pernah bertentangan. Jadi akal kita tidak akan pernah bertentangan selamanya dengan wahyu. Bagaimana ketika terjadi pertentangan secara zahir? Boleh jadi karena akal kita sulit untuk mencerna atau butuh waktu untuk memahaminya. Jadi seringkali kita memahami dan mendapatkan sebuah teks, kok kayaknya ini bertentangan dengan akal kita, kok kayaknya ini logikanya nggak ketemu. Jadi ya mungkin karena dalil yang kita gunakan itu tidak maudhu, palsu dari Nabi Muhammad SAW, atau memang itu ada masalah di sanadnya,
Atau bisa jadi kita tanyakan dulu ya, pemahaman kita yang sangat terbatas sehingga kita tidak bisa memahami secara utuh atau butuh waktu untuk memahami. Sekali 2 kali kita baca kok belum ketemu ya. 3 kali, 4 kali baru oh ternyata seperti ini. Jadi al-aql ya, wahyu dengan akal itu selamanya tidak akan pernah bertentangan karena semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Akal yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala, wahyu juga Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah kalamullah, sedangkan hadis juga itu adalah berasal dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, Islam menghormati akal, tapi bukan berarti memberikan kebebasan tanpa batas dan seluas-luasnya. Karena ini kembali lagi kepada mana akal yang kita sampaikan tadi itu mencegah ya, atau dia itu mengendalikan. Jadi bukan berarti kemudian kita diberikan kebebasan begitu saja, tapi harus ada batas-batasannya. Ya, karena ada banyak hal dalam agama ini yang mungkin kalau kita katakan tidak masuk akal, ya. Dan itu mungkin tidak bisa kita cerna dengan baik. Ya, ada beberapa hal yang misalnya terkait dengan sholat. Kenapa zuhur itu 4 rakaat, sedangkan maghrib 3 rakaat? Itu kalau kita mencari hikmahnya dan kita ingin mencari apa sih? Kenapa Allah Subhanahu wa taala pilihkan kok maghrib 3, terus kenapa kalau sholat Jumat kita 2 rakaat dan kita jahar ya dengan suara keras, sedangkan kalau sholat duhur 4 rakaat tapi kita dengan suara yang sir, atau kenapa kalau sholat kita mulai dengan takbir ya bukan langsung sujud ya. Kenapa kalau kita salam ke kanan dulu bukan ke kiri. Nah, ini itu kan sebetulnya mengatakan apa namanya, menegaskan bahwasanya ada beberapa hal yang memang bukan ranahnya itu akli ya, karena murni adalah perintah atau ta'abbudi. Ya, ta'abbudi artinya perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak perlu untuk kita tanya kenapa dan kenapa. Terus juga misalnya ada seseorang yang dia sedang sholat kemudian buang keluar angin ya keluar angin. Ya. Dia pasti diminta untuk berwudu karena dia sudah batal. Dan kalau kita berwudu tidak pernah, mohon maaf, karena yang keluar angin itu kan dari arah belakang. Tapi kita tidak pernah, sekali lagi kita tidak pernah diminta untuk membersihkan atau membasuh bagian belakang kita. Tapi kita malah berwudu tangan kita, kemudian wajah kita, kemudian kaki, dan lainnya. Tapi tidak. Logikanya kan kalau kita main logika, itu yang keluar anginnya dari belakang, tetapi kenapa kita malah berwudu yang sama sekali tidak pernah membersihkan area tersebut. Nah, terakhir, slide yang terakhir. Nah, ini saya akhiri dengan salah satu ungkapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, wafat tahun 204 Hijriah. Beliau mengatakan, "Kullama adabani dahru arani naqsa aqli, wa idza mazdatu ilman zadani ilman bijahli." Ya, setiap saat ya aku itu mendapatkan ilmu, maka aku tahu bahwasanya akalku itu selalu berkurang. Artinya setiap kali dia mendapatkan ilmu, terungkaplah bahwasanya ternyata banyak sekali hal yang tidak bisa kita ketahui. Wa idza mazdatu ilman zadani ilman bijahli. Dan setiap kali ilmu itu bertambah, maka bertambah pula bahwasanya aku tahu bahwasanya aku itu adalah orang yang bodoh, orang yang jahil. Ini sekelas Imam Syafi'i rahimahullah yang beliau tidak diragukan lagi keimamannya, keulamaannya, ilmunya, dan lain sebagainya. Beliau masih mengatakan hal tersebut. Maka bagaimana dengan kita yang masih belum tahu mana kedudukan kita, yang masih belum tahu kita itu siapa, maka kita lebih pantas untuk mengatakan ya yang tidak kita ketahui lebih banyak daripada yang kita ketahui. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazilan kepada Ustadz Ferry atas pencerahannya dan atas curahan ilmunya.
Semoga ilmu tersebut bisa menjadi amal jariah bagi Ustadz itu sendiri dan bisa menjadi modal yang baik bagi kita di masa depan. Akan tapi akan sangat kurang bagi kita bila hanya sekedar mendengarkan materi-materi tersebut tanpa bertanya, dan saya sudah pasti juga teman-teman pasti ada yang ingin bertanya. Jadi, mari saja kita langsung buka saja sesi tanya jawab kali ini. Bagi yang ingin bertanya sesuatu silahkan mengaktifkan mic-nya, saya persilahkan. Oh ya, ada yang mengangkat tangan? Silakan bagi yang ingin bertanya, boleh langsung aktifkan saja mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, mohon maaf sebelumnya Ustadz Ferry, perkenalkan kami ini dari kelompok studi atau komunitas lah ya, Rai Circle, berisikan teman-teman dan mungkin alumni-alumni dari Madrasah Mualimi yang mempunyai concern kepada pemikiran, dan alhamdulillah Ustadz dapat berkontribusi dan bisa membimbing kami dalam majelis ilmu ini. Alhamdulillah saya juga sangat gembira juga karena juga dapat atensi dan animo dari teman-teman yang dari luar, mungkin sekaligus ini perkenalan untuk komunitas kami. Ini aja langsung saja saya ingin memberikan trigger ya, atau mungkin istilahnya sebagai pemantik untuk teman-teman supaya nanti bisa bereksplor lebih dalam lagi, mencari lebih berdiskusi. Kaitannya ini mungkin saya setuju dengan tadi apa yang saya sampaikan, bahwa sebetulnya wahyu dan akal itu tidak akan mengalami pertentangan atau kontradiksi antara keduanya. Namun mungkin sebagian dari kita belum bisa menerima hal tersebut, atau istilahnya ada yang merasa ingin mengunggulkan salah satu, kalau nggak wahyu ya atau akal gitu, terhadap beberapa kodoya atau masail yang mungkin kerap jadi perbincangan hangat-hangat akhir-akhir ini. Seperti kalau kita ini dalam menentukan apakah ada pencipta di alam semesta, ada yang langsung mengedepankan akal dan wahyu, dan itu mungkin sudah menjadi diskursus yang lama ya oleh para ulama-ulama kita. Mungkin bagaimana Ustadz dalam melihat fenomena tersebut atau menanggapi hal tersebut? Mungkin bisa dimohon penjelasannya Ustadz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab atau gimana ini? Mas. Jadi langsung saja, Ustaz. Langsung ya. Ya, baik. Bismillah. Terima kasih ya. Ini Azam namanya ya. Belum sempat ketemu dulu kayaknya di Malim. Iya, Ustaz. Ya, salam. Di mana sekarang ini? Masih di Mesir atau di mana? Alhamdulillah masih di Mesir, Ustaz. Belum pulang. Masya Allah. Ya. Insya Animal Forest ya. Nah. Baik, terima kasih Azam atas tadi pertanyaannya tentang apa yang harus dikedepankan ya antara an-naql ataupun al-aql. Sebelum saya jawab itu, mungkin ada baiknya kita mengingat beberapa isu-isu yang sempat viral lah beberapa waktu yang lalu ya. Ketika kita membaca berita dan terkait dengan salah satu institusi di negara kita, ada KPK, ketika ditanya tentang pilih mana antara Al-Quran maupun Pancasila. Itu mungkin teman-teman ada yang mengikuti bahasan tentang itu. Saya tidak mau panjang lebar membahas itu, tetapi mungkin ada sedikit, saya tidak katakan semua sama, enggak, tapi cuma ada sedikit bagian yang agak mirip. Jadi ketika kita ditanya mana yang lebih kita dahulukan ya antara wahyu ataupun dengan akal ya. Ya harus kita
kita dudukan terlebih dahulu, ini apa? Tidak apple to apple ya, tidak sama antara keduanya. Ini sesuatu yang berbeda dan ini juga sesuatu yang berbeda. Sekarang kalau kita lihat wahyu itu sebenarnya dari siapa? Pasti dari selain manusia. Wahyu min indillah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan akal itu adalah ciptaan. Nah, terkait dengan wahyu di sini memang menjadi sebuah hal yang menarik juga. Karena ulama Ahlussunnah mengatakan bahwasanya ya wahyu Al-Qur'an itu kan bukan makhluk ya, tapi Al-Qur'an itu adalah kalamullah ya, kalamullah. Ya, artinya firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan akal itu adalah makhluk ciptaan. Yang namanya makhluk itu pasti ya kalau manusia ya dia kadang sedih, kadang dia senang, bahagia. Teksnya tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan akal itu ciptaan yang sebagai pencipta tentunya lebih unggul dibandingkan dengan ciptaannya, kan bukan sebaliknya. Nah, tetapi sekali lagi seperti yang sudah kita bahas tadi, bukan berarti kemudian Islam tidak memandang akal itu penting, bukan. Kita bantah dengan apa? Minimal ada 49. Ya, ada 49, ada lafaz akal walaupun itu dalam dalam fiil atau untuk kata kerja. Tetapi itu menegaskan kepada kita bahwasanya itulah perhatian Al-Qur'an terhadap akal itu sendiri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencela jadi bukan iqaful akal ya, bukan ya menjenuhkan akal kita diberhentikan ya, istilahnya istirahatkan bukan, tetapi kita terus peras, terus kita gunakan dan kita selalu optimalkan, itu yang disebut sebagai i'malul akal yang sangat ya hatha alaihil Qur'an, sangat dianjurkan oleh Al-Qur'an. Bahkan Nabi pun juga sama. Nah, sekali lagi itu yang mungkin bisa saya sampaikan, artinya akal dan wahyu ya, dan tentunya semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuatu yang berasal dari sumber yang sama itu tidak akan berbeda, tidak akan berbeda. Ya, maka kalau misalnya ada sesuatu yang tidak kita mengerti atau tidak masuk akal, ya fattahim ra'yak. Maka ya salahkan diri kita terlebih dahulu. Maka salahkan diri kita terlebih dahulu, jangan kemudian kita mengatakan, "Oh, ternyata wahyu ini yang salah." Bisa jadi atau mesti kita yang salah. Allah alam. Itu mungkin. Silakan. Kan apa ada yang menanya? Langsung mengaktifkan mic-nya saja. Assalamualaikum Ustaz, saya izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalan, nama saya Kononi Gustafak. Jujur saja, gagasan tentang akal itu letaknya di hati itu saya baru pertama kali dengar ya, Tat. Cuma barusan saya searching di internet, ternyata emang udah banyak sekali pembahasannya. Jadi yang mau saya tanyakan tadi kan akal letaknya di hati, Tat. Terus kalau kita memahami dunia ini kan dengan akal, Tat. Terus kalau misalnya kita melihat gitu, Tat, dengan mikroskop, melihat apa gitulah pakai mikroskop. Itu kan dari mata diprosesnya ke otak, Tat. Jadi saya bagaimana memahami sesuatu itu dengan akal yang ada di hati gitu, Tat. Padahal kan kalau dari mata, kalau secara sains kan nanti nyalurnya ke otak gitu, Tat. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya sekali lagi tadi tidak mengatakan itu pendapat yang paling benar, bukan ya, tapi saya hanya menyebutkan
ada di antara para ulama yang menyebutkan bahwasanya akal itu letaknya di hati, atau ada juga yang mengatakan di mana, di dimbak atau di otak ini. Nah, bagi orang yang mengatakan, mohon maaf karena keterbatasan waktu tadi saya persiapan, apa namanya, saya kejar buat apa namanya, PPT ini, jadi saya nggak sebutkan dalil yang kedua, orang yang mengatakan bahwasanya akal itu ada di mana, di dimak atau di kepala kita. Nah, bagus. Itu di antara pendapat para ulama yang mengatakan bahwasanya akal itu berada dalam hati, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada pendapat yang lainnya. Jadi saya bukan terus ingin mengarahkan, bukan. Nah, tapi itu silakan nanti tadi bagus, alhamdulillah, sama Konuni sudah dimulai untuk mencari, ya. Minimal cari di Google, ya. Kalau belum bisa baca yang tapi sudah di Google, ya. Nah, aku lihat, alhamdulillah itu lebih bagus daripada belum mencoba sama sekali, ya. Ya, terus berikutnya, jadi pandangan kita, ya, apa namanya, kalau secara sains, mungkin seperti yang disampaikan oleh Konuni, artinya bagaimana kemudian semua tertuju kemana, ke otak, ya. Tapi gini, jadi memang apa namanya, yang mengatakan bahwasanya akal itu berada dalam hati, itu seperti yang disampaikan oleh Nabi yang saya sampaikan tadi, hadis Nu'man bin Bashir. Jadi akal yang ada dalam hati itu yang mengiyakan atau menolak, gitu saja. Mengiyakan atau menolak. Maka kalau misalnya ada orang yang berpikiran negatif, ya, kemudian yang membenarkan itu apa, ya? Yang membenarkan ya hatinya itu. Apakah dia akan berbuat maksiat atau tidak. Memang ini bagaimana, ya, saya tidak bisa mengulas secara sains, ya. Mungkin teman-teman yang punya background di situ, apalagi yang dari Konuni atau yang lainnya punya wawasan tentang sains yang lebih. Karena dulu saya dimulai di IK, jadi di MAK dulu namanya. Jadi tidak hanya sebatas tahu, tidak, tapi tidak sampai mendalami ke situ. Jadi mohon maaf karena keterbatasan, belum bisa menggabungkan antara nakal dan akal, ya. Tapi berusaha, kita semuanya berusaha untuk ke situ. Nah, jadi itu tadi yang apa namanya, tidak bertentangan sebenarnya dengan fakta atau teori sains, ya. Cuman begini yang ingin saya sampaikan, terkadang bukan berarti kita itu menerima begitu saja, ya. Bukan berarti kita itu menerima begitu saja ketika ada fakta-fakta sains dan lain sebagainya. Karena memang, ya, ini tadi saya lupa sampaikan, keimanan itu terkadang kita mempercayai sesuatu yang tidak masuk akal, ya, seperti hal-hal yang ghaibiyat. Nah, di situ ranahnya memang akal sangat terbatas sekali. Silakan bahas tentang misalnya surga dan neraka. Ya, di situ semuanya tidak masuk akal kalau kita pendekatannya dengan apa? Pendekatan pendekatan dalam dunia barat itu kan biasanya dia harus teruji secara apa namanya, penelitian atau dalam lab atau yang lain sebagainya, baru kemudian itu menjadi sebuah teori, ya, atau sebuah ilmu. Tapi kan Islam tidak seperti itu, ya. Islam ini kan din, ya, agama yang ada beberapa hal yang harus langsung kita percayai, tetapi memang ada beberapa hal yang itu bisa kita untuk telaah dan dalami. Tapi sekali lagi keterbatasan itu tidak kemudian terus kita ingin, ya, lepas begitu saja. Ya, bukan berarti kemudian kita ingin lepas begitu saja tanpa ada koridor-koridor yang kita apa namanya, indahkan. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan, Kononi. Allah a'lam. Terima kasih, Ustaz. Yang lain silakan kalau ada yang menanggapi. Mungkin satu penanya terakhir, ya, karena kita juga terbatas oleh waktu dan masih ada sesi foto bersama nanti setelah ini, jadi jangan keluar terlebih dahulu. Mungkin satu penanya terakhir, dipersilakan. Oh, kalau nggak ada, ya mungkin saya ingin bertanya, Ustadz. Ya, Sekedar silakan. mungkin singkat saja, beberapa hari yang lalu saya menemukan postingan di Instagram Ustadz tentang ada orang-orang Islam yang mereka berkerudung, bercadar gitu, tapi mereka ini
mendukung LGBT gitu, Tat. Dan saya juga kaget sebenarnya, saya nggak terlalu yakin akan info tersebut, tapi ternyata itu benar dan mungkin hanya sebagian kecil dari kita yang menyadari akan hal itu. Nah, kemudian tadi Ustadz sempat menyinggung juga kalau kan itu kan berarti kan mereka padahal dalam Islam itu orang-orang yang mendukung mendukung apa namanya kaum Nabi Lut itu kan dilaknat oleh Allah ya, Tat. Nah, itu kan berarti mereka sudah mengalami kerusakan berpikir seperti itu, Tat. Dan tadi Ustadz sempat menyinggung juga kalau akal itu menjadi syarat dibebankannya syariat Islam. Dan pertanyaan saya, apakah kalau mereka mendukung LGBT itu mereka tuh terlepas dari beban syariat gitu. Jadi mereka mungkin istilahnya seperti murtad. Banyak itu hashtag apa Muslim queer. Banyak dari luar negeri sih, Tat. Iya, iya. Ya, solidnya sekarang kita itu kan di apa ya, di sebuah masa yang seperti qaryah wahidah ya. Jadi semua informasi itu bisa kita dapatkan dengan mudah ya. Ya, informasi yang benar atau yang salah, informasi yang baik maupun yang buruk itu bisa kita dapatkan dengan mudah ya. Tapi tuntutan kita adalah bagaimana bisa cerdas dalam bermedsos ya. Apalagi tidak semua ya harus kita terima ya. Tidak semua harus kita percayai karena memang banyak sekali ketidakbenaran yang ada dalam berita tersebut. Terlepas dari siapa itu oknumnya, saya ingin jawab yang terakhir dulu, apakah itu murtad atau enggak ya. Jadi begini, dalam akidah kita tidak serta-merta kemudian orang yang berbuat kabiroh ya, orang yang berbuat dosa besar, ya memang homoseksual itu kan termasuk dosa besar ya. Tapi bukan berarti kemudian orang yang melakukannya itu terus lantas kita katakan ini orang murtad, ini orang kafir dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ya tidak seperti dalam pandangan orang-orang Khawarij yang mereka mengatakan orang yang melakukan perbuatan dosa besar maka sudah kharijun minal millah, keluar dari agama. Tidak bisa serta-merta kita katakan itu. Jadi tidak lantas kemudian kita katakan dia orang kafir atau murtad ya. Jadi itu yang harus kita pahami. Ya, Allah SWT kan mengampuni segala dosa ya. Bahkan syirik pun Allah ampuni. Selama apa? Selama dia mati, sebelum mati dia bertobat. Allah ampuni semua dosa. Allah akan ampuni semua dosa ketika di dunia dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian terkait dengan apa tadi pertanyaan yang kedua? Tadi kan terakhir tentang apakah itu murtad atau tidak gitu. Itu apa namanya kalau kita LGBT terus itu kan berarti akalnya rusak. Nah, itu kan berarti udah akal udah tidak bisa dibebankan lagi syariat kepada dia gitu. Itu gimana? Ya. Yang dimaksud orang yang ghairu mukallaf ya, orang yang tidak dibebani taklif atau beban syariat itu bukan maksudnya adalah akal rusak dalam artian dia itu berbuat dosa atau maksiat. Kalau orang yang berbuat dosa dan maksiat dianggap bukan mukallaf atau bukan orang yang dibebani syariat, ya, kita juga termasuk dari mereka ya. Karena kita tidak lepas dari yang nama dosa dan maksiat ya. Betul kan? Seperti itu sih. Tapi yang dimaksudkan orang yang tidak dibebani hukum syariat itu maksudnya adalah ya gimana sih kita tahu orang ini berakal? Di antara para ulama ada yang mengatakan ya, orang yang berakal itu diantaranya adalah raddul jawab. Ya, raddul jawab itu artinya kalau dia ditanya, dia bisa menjawab, minimal masih nyambung gitu. Atau dia itu misalnya fahmul khitab. Fahmul khitab itu artinya dia paham objek pembicaraannya atau subjek pembicaraannya. Dia lagi ngomong apa sih? Nih, kalau ditanya, ya namamu siapa? Jawab, siapa namanya? Bukan, saya tinggal di sini ya. Ini kalau nggak ngantuk berarti ya majnun. Itu artinya dia fahmul khitab. Jadi dia memahami pembicaraan.
dia bisa menjawab. Itu diantaranya seperti itu. Nah, orang yang tidak dibebani hukum syariat ya karena dia itu tidak punya akal, ya, maksudnya adalah misalnya orang yang gila. Ya, orang gila di situ maksudnya ya dia tidak dibebani. Kalaupun dia sholat, ya ikut gerakan orang sholat dari takbir sampai tahiyat, dia kok ikut, maka di situ dia tidak dapat pahala. Ya, dia tidak mendapat pahala karena apa? Karena dia tidak memenuhi syarat, yaitu apa? Ayyakuna aqilan, memiliki akal. Nah, tetap orang yang berbuat dosa seperti tadi punya pemahaman LGBT atau yang lainnya, dia tetap terbebani, bahkan dia akan terus mendapatkan dosa. Selama dia masih apa? Ya, akalnya masih on, masih berfungsi, dia tetap mendapatkan dosa. Jadi seperti itu ya. Yang dimaksud akal itu bukan terus kemudian rusak, kita dapat pemahaman yang menyimpang, kita dapat pemikiran yang gini dan begitu, kemudian kita rusak dan ya sudahlah, kebacut nih ya, kadung seperti ini sudah kita lakukan. Bukan seperti itu. Allah alam. Syukran Ustaz. Mungkin pertanyaan barusan akan menjadi penutup dari pertanyaan yang ada di sesi tanya jawab pada kali ini, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9 lebih setengah 10 malah. Jadi saya persilakan kita akan melakukan foto bersama dulu ya. Bagi yang tidak berhalangan mungkin bisa mengaktifkan kameranya atau tidak dipaksakan sih, tapi ya silahkan untuk mengaktifkan kamera. Yang memfoto siapa ya kalau boleh tahu? Saya pakai HP. Saudara Tabah insya Allah tuh. Suka memoto dia. Atau Konuni itu angkat tangan Konuni. Silakan Kon. Mau foto. Oh, Siap. Wahid. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siap. oke. Syukron kepada saudara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai kepada penghujung acara. Syukur kepada hadirat Allah karena acara ini bisa dilaksanakan dengan lancar dan alhamdulillah bisa mencapai pada titik akhirnya. Saya pribadi Muhammad Rizky Wahyudin, mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian saya ada yang salah atau ada yang kurang baik, mungkin bisa dimaafkan dan itu datangnya dari saya sendiri, dan mungkin apabila ada yang baik itu pasti datangnya dari Allah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada yang sudah mau hadir. Semoga saya bisa mendapatkan banyak hal, bisa mendapatkan pembelajaran juga, dan insya Allah bisa bermanfaat ke depannya. Mungkin hadam ini. Syukran jazilan ala husni i'timaikum wa istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, dan untuk anggota Rasidi Circle masih ada evaluasi sebentar ya habis ini, jadi mohon untuk tetap stay sebentar. Untuk Jazakumullah Ustaz atas ilmunya saat. Ustaz. Oke. Masya Allah. Duh, udah ada kosong semua nih. Lah. Ya, saya bentar aja ya. Ini Hafizan juga mau ngomong katanya juga nih. Oh Tapi ya. ada mentor saya tadi, tapi udah pulang kayaknya. Bentar. Menurut Ya, saya. ya. Udah. Jangan menurut